أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa akid an ukarrir an usyahid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sampai detik ini, sampai menit ini kita masih merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan dalam keislaman, kenikmatan dalam keimanan, dan kenikmatan yang luar biasa yang masih Allah berikan kepada kita untuk masih hidup di muka bumi ini, yang mana tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalimat alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan mewakili rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar kita masih banyak kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi apapun. Salawat dengan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Sayyiduna, Ukhwatuna, Uswatuna, Qudwatuna, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti risalah-risalah beliau. Kita bisa mengikuti tata cara beribadah beliau dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak beliau, bagaimana bermuamalah dengan Allah dan bagaimana bermuamalah dengan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang perihal akidah Islamiyah. Karena akidah ini adalah kunci dari segalanya. Karena akidah ini adalah dasar dari segalanya. Kalau kita tidak berpegang dengan betul-betul dengan akidah ini, akidah Islam ini, maka sesungguhnya kita akan sombong menjadi seorang manusia. Kita akan sombong menjadi seorang yang berilmu. Kita akan sombong di muka bumi Allah ini, merasa diri kita lebih dari apapun, merasa diri kita di atas dari apapun. Mudah-mudahan dengan kita belajar akidah Islamiyah ini, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dan menghindarkan kita dari sifat-sifat sombong dan takabur serta ria dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan mencoba menyampaikan kembali prinsip dasar kajian kita. Inna dina indallahil Islam. Kita tidak ragu lagi bahwasanya Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yaitu agama yang dibangun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu, tidak ada lagi apapun yang bisa menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah. Keyakinan kita ini mutlak dan murni hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yakin ini selain kepada Allah. Kalau seandainya ada dalam hati kita sebesar biji zarah saja keyakinan kepada selain Allah, berarti di situ kita harus beristighfar dan kembalikan lagi akidah Islam kita yang sebenarnya. Kita tadi mungkin berpikir, kita berjalan ke sana ke sini, kita merasa kita yang menggerakkan diri kita. Kita tidak merasa bahwasanya Allah lah yang menyebabkan kita mampu untuk bergerak. Banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit lagi terbaring tidak bisa bergerak. Bahkan orang yang sakit pun ada juga yang tidak menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang penyebab dari segalanya, asbab dari segalanya. Maka kita kembalikan kepada Allah.
Kita manusia di dunia ini hanya berikhtiar, hanya berusaha, dan Allah lah yang menentukannya. Dan kita harus yakini bahwasanya Islam adalah agama penutup yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Kalau seandainya ada orang yang berkeyakinan tanpa Islam, berarti dia sudah pasti dan pasti kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan dan akidah, dan tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tatkala Rasulullah SAW memohon kepada Allah di saat pamannya Abu Thalib mau meninggal, yang mana pamannya ini tidak mau untuk bersahadat. Rasulullah SAW memohon karena pamannya ini banyak membantu dakwahnya Rasul, tetapi pamannya ini tidak pernah bersahadat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menasihati dan memberikan kata-kata yang sangat membuat Rasulullah SAW malu dan terus bersedih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam konteksnya adalah bahwasanya, ya Muhammad, apa yang kamu sedihkan? Sesungguhnya hidayah itu adalah milikku, kata Allah. Dan akulah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang aku inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu murni Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Ada orang yang memahami Islam 100% tetapi dia tidak pernah masuk ke dalam agama Islam. Karena hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang tanpa dia kira-kira dan sangka-sangka, banyak para mu'allaf tidak pernah ikut kajian Islami, tidak pernah mendengar kabar tentang Islam, tapi tiba-tiba dia tersontak dan ingin masuk Islam karena dia merasakan ada percikan cahaya Islam masuk ke dalam dirinya. Dan itu semua terjadi kenapa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia tidak bisa mencari-cari hidayah. Makanya Allah berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena mutlak hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita kuatkan ikatan itu dengan akidah Islamiyah. Kita beriman kepada Allah dengan seiman-imannya, seyakin-yakinnya. Karena iman ini urusan hati, jadi kitalah yang tahu kualitas kekuatan keimanan kita kepada Allah. Manusia tidak ada yang tahu. Boleh jadi orang berkata iman, tapi dia tidak punya sedikit pun keimanan dalam hatinya. Lalu setelah kita beriman, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas yang akan mempengaruhi diri kita. Orang yang ikhlas beribadah itu dalam kitab ini disebutkan bahwasanya dia akan mempengaruhi dalam kehidupannya sehari-hari. Apa itu? Dia akan selalu berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita untuk berbuat kebaikan itu kita berpikir panjang. Kadang-kadang kita untuk berinfak di masjid, di musola untuk jalan Allah, kita memikirkan 1000 kali. Kita memikirkan 1000 kali bahwasanya kita tidak yakin bahwasanya infak ini mungkin akan menghilangkan harta saya saja, dan uang yang saya berikan ini nanti saya tidak bisa lagi makan setelah ini. Tidak seperti itu. Dan tatkala keyakinan kita sudah sampai ke situ, saya berinfak, saat ini kita ikrarkan dalam hati kita dan azamkan dalam hati kita, saya infakkan uang saya ini, saya zakatkan uang saya ini, saya berikan ke jalan Allah uang saya ini, mudah Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik. Masyaallah muslimin, nafas yang kita hirup, kita keluarkan hari-hari sehingga kita bisa hidup, itu merupakan imbalan salah satu dari apa-apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sekalipun masih Allah berikan kelayakan untuk hidup di dunia ini. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak akan bisa terjadi di muka bumi ini. Iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sifat Asmaul Husnanya, dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia sombong kepada dirinya sendiri. Bahkan pencipta kita saja tidak pernah sombong kepada dirinya sendiri. Dia hanya menunjukkan kesombongannya kepada orang-orang yang sombong. Dia hanya menunjukkan kekerasannya kepada orang-orang yang keras. Dia hanya menunjukkan azabnya, musibahnya, bencananya hanya kepada orang-orang yang tertentu. Makanya kaum muslimin semuanya, kalau seandainya kita tidak dasarkan kepada iman, maka segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu adalah hanya hal biasa, pergi dan datang sesuka hati. Pergi dan datang biar aja berlalu begitu saja. Kita tidak pernah sadar semua itu dari Allah. Makanya akhir-akhir ini kita harus sadar. Musibah, bencana tidak bisa lagi dihitung. Bahkan prediksi dari BMKG sampai bulan Januari nanti
itu akan terus-menerus. Dan itu tidak bisa kita kaji dengan ilmu kita, kecuali kita tentang dengan tauhid kita. Kita ikrarkan dalam hati kita, la ilaha illallah. Hanya Allah yang bisa merubah semuanya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dan kalau seandainya kita mati karena musibah dan bencana ini, kita berharap kematian kita sebagai seorang muslim ini adalah kematian yang syahid, yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu. Karena apa? Boleh jadi suatu negeri itu dia dapat musibah, tetapi banyak orang-orang soleh di sana. Tapi kenapa tetap masih ada musibah? Karena mungkin dari sebanyak orang soleh itu ada satu orang yang tidak bisa menjadikan dirinya soleh seperti orang yang lainnya. Hanya karena satu kerikil saja bisa berdampak kepada yang lainnya. Apalagi negeri itu rata-rata semuanya tidak ada orang yang solehnya. Tidak ada orang yang mempunyai akidah Islamnya yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itulah yang harus kita tekankan dalam hati kita. Dan selanjutnya kita memperbaiki setelah kita beriman, setelah kita beribadah, ibadah yang ikhlas itu terlihat dengan muamalah kita. Bagaimana muamalah kita dengan manusia? Apakah baik atau tidak? Kalau muamalah kita dengan manusia tidak baik, kata-kata kita sering menyakiti hati orang lain, berarti kita belum benar-benar beriman dan berislam. Itu saja mengukur diri kita. Makanya kita sebagai muslim ini harus sering mengalah. Apapun posisi kita. Mau presiden, mau menteri, mau apapun jabatan kita, selalu merendahkan diri. Karena muamalah inilah yang menjadikan kunci ibadah kita itu murni, ikhlas atau tidak. Kita banyak melihat orang-orang sering ke masjid, sholat 5 waktu, tetapi kata-katanya sering tidak tertata, sering menyakiti hati orang lain, tidak mengenal ada tetangganya yang kesusahan, tidak mengenal kaum muslimin yang lain lagi kesusahan. Apa ini semuanya? Berarti ibadahnya tidak ikhlas, muamalahnya tidak benar, keadilan jauh, tidak pernah tepat janji, sombong. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat-sifat itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan keseimbangan muamalah ma'allah dan muamalah ma'annas. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi makanya kita sebagai orang muslim, kewajiban kita yang utama adalah tauhid. Tauhid yang utama dari ucapan kita, dari ikatan kita, dan tergambar dalam perbuatan kita. Inilah 3 hal yang tidak bisa kita pilih-pilih. Di saat kita sudah benar-benar mengungkapkan la ilaha illallah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka ikatan kita dengan Allah akan kuat. Dan di saat itu perbuatan-perbuatan kita di muka bumi ini akan selalu baik. Tidak pernah perlakuan kita ini menyakiti hati orang lain. Tidak pernah perbuatan kita ini tidak sedikit pun tidak baik kepada orang lain. Selalu baik. Maka dari itu, kalau seandainya ada yang tidak baik dalam diri kita, berarti kita belum sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat. Bahkan kita dimalukan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang mengaku sudah tinggi tahtanya, sudah tinggi jabatannya, sudah dipanggil ustadz, syekh, kiai, tetapi perbuatannya tidak menyenangkan dan merusak muruah Islam, kehormatan dari Islam itu sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu semuanya. Ma'asyiral muslimin, maka cukuplah bagi kita umat Islam meyakini, mengimani apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan mengetahui hal-hal yang terperinci. Dan jangan kita terlalu berlama-lama dalam ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan. Karena kalau seandainya kita berlama-lama dalam perbedaan, orang-orang yang murni tauhid dan imannya, kalaupun dia berlama-lama dalam perbedaan, dia tidak akan emosi. Dia akan selalu sabar. Sayangnya kita ini iman kita masih lemah. Di saat nanti kita berdebat terus, berikhtilaf terus, takutnya nanti emosi datang. Akhirnya orang lain tersakiti. Itu yang kita takutkan. Maka dari itu, kaum muslimin sebagaimana yang kita sudah bahas, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, yang mana waktu itu para sahabat banyak menanyakan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Di situ diterangkan bagaimana iman yang sebenarnya, bagaimana Islam yang sebenarnya, bagaimana ihsan yang sebenarnya. Dan kalau seandainya kita berpegang dengan 3 hal ini, tentunya kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan nanti akan menarik sekali di saat kajian ini, nanti kita akan membahas satu hal yang sangat unik
Dan itu menyebabkan kita juga nanti akan ragu kalau seandainya salah dalam pemikiran. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu selalu menuntun kita beribadah sebagaimana beliau beribadah. Jadi kalau seandainya kita beribadah, tidak membaca, tidak meniru, tidak membaca sirah-sirah Nabawi atau hadis-hadis Nabi untuk kita beribadah, ini juga salah. Jangan kita mendengar-dengar saja. Cari kitabnya, cari bukunya. Setidaknya kita beribadah sesuai Al-Quran dulu. Kalau kita tidak temukan, cari di hadisnya. Cari bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Itu yang utama. Jangan kita dengarkan ini itu. Tapi kalau seandainya kita sudah mempunyai percaya kepada seorang ustadz yang kita mumpuni menyampaikan ilmunya, dan insya Allah itu adalah dalil-dalil yang sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, itu kita ikuti. Tidak masalah. Tetapi jangan sampai kita salah kita mencari kajian-kajian yang mana itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai. Kenapa? Bukannya tidak boleh, tetapi masalahnya adalah hal-hal yang diajarkan Rasulullah SAW terlalu banyak dan sangat banyak belum bisa kita kerjakan. Kenapa kita mencari hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bukannya tidak boleh, silakan. Boleh, tidak ada yang melarang, silakan. Tetapi kita istiqomah dulu. Makanya dalam Mu'alaf Center Indonesia ini kita tekankan bagaimana kita bisa untuk sholat, dan dalam melaksanakan sholat itu bagaimana kita bisa berwudu, mensucikan diri, tayamum kalau tidak ada air, seperti itu. Jadi itu semua kita mandi kalau seandainya lagi junub, itu kita ajarkan, dan kita ada bukunya. Itu dulu kita pahami bagaimana kita sholat, karena sholat ini kewajiban. Jangan sampai kita belajar hal-hal yang lain, nanti akhirnya hal-hal yang dasar kita tidak mengetahui, seperti itu. Betapa banyak, bukan hanya mu'alaf yang sudah banyak, yang sudah lama masuk Islam sendiri pun dia tidak tahu lagi bacaan sholat, karena dia tidak pernah sholat lagi. Naudzubillah, banyak saudara-saudara kita temukan sekarang. Jadi inilah cikal bakal kemunafikan itu sendiri. Kita naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjerumus ke dalamnya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan kepada saya sendiri pun. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keistiqomahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah dalil-dalil yang sesuai dengan logika, yang masuk akal. Yang tidak masuk akal jangan kita pakai. Kalau seandainya dalil-dalilnya sudah tidak masuk akal, tanyakan. Contohnya dalil-dalil yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib misalnya. Imani, percayai, tetapi jangan dipelajari secara dengan sendiri kalau kita tidak memahaminya. Harus kita cari kitabnya. Jadi carilah hal-hal yang seperti itu terlebih dahulu, yang masuk akal, yang bisa kita terima. Jadi hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah mengerjakan yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita imani itu dan kita kerjakan. Karena orang yang tidak mengimani itu, dia tidak akan mengerjakan. Mengimani apa? Maksudnya kita terima dan kita yakin dengan itu. Bagaimana kita menerima? Secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Misalnya disuruh sholat 5 waktu itu wajib. Kalau tidak sholat itu berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala, dosanya luar biasa. Tidak bisa dikisahkan kalau dosa meninggalkan sholat itu. Kita tahu sholat itu wajib, kita tidak sholat misalnya. Nah, ini di saat kita sudah mengimani ini, menerima secara totalitas ini, maka dengan itu semuanya kita akan benar-benar mengerjakan. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan berarti iman kita masih lemah, itu saja. Makanya istiqomahlah. Kita semuanya, termasuk saya pribadi. Karena di sini pengarang kitab ini sangat-sangat memberikan nasihat kepada semuanya untuk selalu istiqomah dalam beribadah yang akan menjaga kemudian tauhid dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang mengaku Allah, sudah zikir Allah, subhanallah, sudah zikir saja kita sudah bangga, kita paling dekat dengan Allah. Padahal amalan kita, perbuatan kita banyak yang menyinggung orang lain, itu tidak pernah kita pikirkan. Bahkan kita semuanya menjadikan agama ini sebagai ladang untuk menghidupi diri kita. Padahal agama ini bukan untuk mencari hidup, tetapi kita harus menghidupi agama ini dengan kekuatan finansial kita masing-masing. Jangan mencari hidup kita di agama ini. Karena agama ini bukan tempat mencari hidup. Kalau kita sudah bekerja di masjid misalnya, murnikan karena Allah.
Kalau seandainya ada orang yang memberi kita, itu adalah suatu rahmat dan nikmat bonus buat kita. Sebab kenapa? Orang-orang yang sudah bekerja di masjid ini sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sudah menggambarkan bagaimana tempatnya istimewa di surga Allah. Jadi untuk apa lagi kita? Dan insya Allah kaum muslimin juga memperhatikan orang-orang yang bekerja di masjid ini. Jadi sangat kita sayangkan orang-orang yang masih mencari penghidupan untuk rumah Allah. Orang-orang yang mencari penghidupan dalam ibadah-ibadah wajib. Termasuk walaupun haji diwajibkan bagi yang mampu. Orang-orang yang mencari keuntungan dari itu ya akan merasakan juga. Jadi jangan sekali-kali kita berjalan dalam hal-hal yang kewajiban itu kita cari-cari celah di situ. Zakat misalnya. Zakat itu harus kita langsung serahkan. Jangan kita tahan-tahan. Kalau bisa datang zakat, langsung habiskan. Karena zakat itu amanahnya luar biasa. Kalau kita bermain-main dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak bayangkan lagi. Mungkin kita sama seperti orang munafik yang nerakanya fidarkil asfali minan nar, di kerak-kerak neraka yang panasnya luar biasa. Nauzubillah. Ini amanah buat kami sebagai pengurus Mu'alaf Center Indonesia. Karena kami adalah mengemban amanah umat. Mudah-mudahan kami tidak terniat di sini untuk mencari penghidupan, untuk mencari kehidupan di sini. Mudah-mudahan kami selalu diberikan rezeki dari tempat yang lain, yang mana itu halal dan berkah semuanya. Dan juga untuk semua kaum muslimin dan jemaah semuanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu iman dan Islam ini tidak bisa dipisahkan. Iman itu kita percaya, Islam itu kita tunduk dan patuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan perbuatan kita itu harus seimbang. Jangan sampai ucapan kita sudah bagus, istilah itu makharijul huruf Arabi kita sudah bagus, lafal Al-Fatihah kita sudah bagus, salat kita sudah bagus, hafal, baik bacaan, tapi perbuatan kita tidak bagus. Nauzubillah. Makanya dari itu ada juga ulama yang mengibaratkan iman itu seperti pohon. Bagaimana sebuah pohon yang dibangun dari akar yang sangat kuat. Jadi kalau seandainya tidak ada akar yang kuat, bagaimana pohon ini akan bisa berdiri dengan kokohnya? Dan bagaimana akar ini mencari sumber-sumber air untuk menghidupi pohon ini sehingga bisa tumbuh daun-daunannya, tumbuh buah-buahnya dan bunga-bunganya? Dan bagaimana makhluk-makhluk yang di sekitarnya memberikan saripati murninya untuk ketumbuhan kelangsungan buah tersebut. Masya Allah. Jadi pohon sendiri pun dengan akar pun dia tidak bisa hidup juga. Harus butuh bantuan dari yang lain. Begitulah iman dan Islam. Jadi kekuatan yang termurni itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Kita tidak bisa, siapapun itu, Nabi, Rasul tidak bisa berdiri sendiri. Selalu ada sosok. Seminim-minimnya itu adalah sosok sahabat pada Rasul dan Anbiya. Selalu ada sosok. Tidak bisa sendiri. Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun. Tidak bisa dia sendiri untuk berdakwah. Karena Nabi juga manusia. Maka dari itu, apalagi kita sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk ketundukan kita itu, kita harus benar-benar menjaga niat kita. Jangan sampai salah niat di awal. Jadi Mu'alaf Center Indonesia punya pengurus, niat untuk menghidupkan Mu'alaf Center Indonesia ini apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niat itu akan selalu terbawa. Di saat kita meniatkan karena Allah, tetapi dalam hati kita meniatkan strategi-strategi yang lain, maka itu akan memusnahkan kita sendiri. Dan saya sendiri sudah melihat, mungkin semua kita bertanya-tanya, kenapa yang saya lihat dari kisah-kisah banyak, dari kisah-kisah terdahulu maupun dari kisah sahabat-sahabat kita sendiri, coba kita lihat. Kita yang sudah yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat kita melaksanakan keburukan, fahsya dan mungkar, itu langsung diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung musnah. Cepat musnahnya. Tapi lihat Firaun, di saat dia ingkar kepada Allah, tidak pernah yakin kepada Allah, dengan kesombongannya beratus-ratus tahun dia menguasai bumi. Dan itu yang bisa memusnahkan dia terakhir karena dia tenggelam.
Itu pun prosesnya luar biasa lama. Tetapi di saat kita, orang yang beriman, berani bermain-main di wilayah keimanan tersebut, maka Allah akan langsung menghancurkan kita. Karena kita mengaku beriman. Bahkan orang munafik sendiri pun dia akan dihancurkan. Jadi kalau mbok yang mau jadi orang yang ingkar, ingkar sekalian. Jangan selimuti dirimu dengan kemunafikan. Karena lama-lama kamu akan terbongkar. Seperti itu. Jadi kalau mau jadi Fir'aun lah. Jangan kamu menjadi orang Islam yang berbau Fir'aun. Salah. Allah akan langsung menunjukkan kepadamu. Dan ini kita bisa lihat semuanya kisahnya. Boleh bertahan 4 tahun, 5 tahun. Tidak banyak. Tidak lama rata-rata. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang nggak lama tahannya. Pasti akan hancur. Kenapa? Karena dia mengaku beriman kepada Allah. Dan Allah tidak mau orang yang beriman kepadanya berlama-lama menyakiti orang lain, berlama-lama istilahnya itu menzolimi orang lain. Jadi bersabarlah, saudaraku. Makanya selalu dikatakan pertolongan Allah sudah dekat, pertolongan Allah sudah dekat. Selama orang-orang yang Islam saja yang menyakiti perasaan sesama kita, itu langsung nanti akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Kita buktikan. Tidak mungkin lama. Tapi coba lihat yang dulu-dulu. Di saat orang kafir yang memimpin Ashabul Kahfi berapa tahun itu di Goa bertahan. Karena nggak setuju dengan ini. Dengan kebijakan pemerintah waktu itu. Jadi sudah. Serahkan sama Allah. Insya Allah. Insya Allah tidak akan lama. Jadi maka dari itu kita hiduplah. Jadi kita sebagai masyarakat, kita hidup sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selama itu tidak menyalahi syariat. Kita hidup, kita jalani. Kita nikmati kehidupan kita dengan penguasa yang saat ini. Karena alhamdulillah penguasa kita juga Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala di saat beliau salah mungkin kalau ada akan langsung menegur. Tidak mungkin tidak ditegur. Setidak-tidaknya tegurannya, jabatannya berakhir. Itu setidak-tidaknya. Jadi seperti itu, jangan kita pernah merasa kita ini jauh dari nikmat Allah. Indonesia ini luar biasa. Saya di Mesir bertahun-tahun. Itu pemimpinnya dulu itu tidak bisa diganti. Sampai sekarang, detik ini. Masih seperti itu politiknya. Kembali lagi dengan politik yang lama. Setelah pemimpin dari Ikhwan Muslimin itu dipenjara, sempat memimpin sebentar karena jujur akhirnya gampang dikelabui. Hampir sama yang diterima oleh Presiden Turki, tapi tidak berhasil. Di Turki tidak berhasil, tapi di Mesir itu berhasil kudetanya. Itulah yang terjadi. Tetapi itu nggak akan mungkin bertahan selama-lamanya. Kalau saya lihat sih di negara-negara ini yang paling lama ya Mesir sepertinya. Karena kalau di daerah lain itu rata-rata semua pemimpin-pemimpin yang bertahan lama itu sudah hancur semuanya. Seperti Saddam Hussein, terus seperti di Libya, siapa? Nggak ingat namanya. Itu. Jadi seperti itu. Ya karena mereka masih Islam semuanya. Coba seandainya di Mesir itu dipimpin Fir'aun juga. Itu kalau seandainya pemimpin Mesir juga berganti yang baru sekarang kan. Nanti juga akan berganti lagi itu mungkin, walaupun tidak ada ketentuannya. Karena yang ikut pemilu di Mesir itu, yang ikut pemilu cuma dihitung jari aja, yang lain sudah pasrah aja, nggak mau ikut pemilu. Itu politik di sana. Kita masih mending di Indonesia ini terbuka sampai berapa biaya pemilu. Alhamdulillah masih ada. Tapi kalau seandainya keburukannya ada itu wajar, karena kita masih manusia. Ya, jadi seperti itu. Jadi iman dan Islam pasti akan terus datang dan hadir dalam hati kita di saat kita benar-benar merasakan bahwasanya kita ini jauh dari Allah. Dan di saat itu kita ikrarkan kita ingin mendekat kepada Allah, kita ingin benar-benar Allah itu segala-galanya bagi kita. Dan di situ akan tumbuh ibadah, sholat. Dan setelah sholat kita akan apa? Bermualah dengan baik, bermualah dengan benar, membantu orang yang susah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, ahlan dalam kajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi
Yang wajib dalam iman itu kita sudah tahu bersama juga. Kita bisa baca kitabnya Rukun Iman. Kemarin juga sudah sempat kita jelaskan. Bagaimana tadi Jibril datang kepada Rasulullah sudah kita jelaskan. Nah, jadi di saat kita sudah beriman, iman ini perkara hati. Dan di saat kita sudah Islam, Islam ini sandarannya taslim. Apa itu taslim? Tunduk. Di saat kita sudah benar-benar beriman, kita tunduk dan patuh. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kerjakan. Tanpa ragu sedikit pun. Ini sudah diperintahkan, masih aja banyak pertanyaan. Ini cikal bakal orang-orang yang sulit untuk dibina keimanan dan keislamannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Dan untuk mencapai dalam posisi ini tidak gampang. Di saat orang sudah merasakan keimanan dan keislaman itu, sekeji apapun manusia, bahkan ada orang yang membunuh keluarganya sendiri pun, dia akan memaafkannya. Coba, malu kita. Ada orang di Amerika di saat anaknya dibunuh oleh orang lain, dia langsung memaafkan. Itu iman yang sebenar-benarnya. Saya juga pernah mendengar teman saya dari Amerika ketemu di Mesir waktu itu. Dia belajar Islam saja di WC. Bayangkan. Di WC belajar Islam sampai dia faqih. Dan sampai saat ini sudah Islam ibunya, kalau tidak salah bapaknya belum. Begitu perjuangan kita itu belum berseberapa. Kenapa? Karena dia di saat masuk Islam itu dia merasa keyakinan itu seyakin-yakinnya. Makanya rugi kalau kita jadi mu'alaf itu kita tidak menggunakan kesempatan yang mulia itu dengan sebaik-baiknya. Karena mu'alaf itu lebih mulia daripada umat manusia Islam di muka bumi ini. Dia yang paling bersih. Istilahnya itu dari siapapun. Makanya kalau kita minta doa ke mu'alaf yang baru masuk Islam itu langsung diijabah doanya. Makanya rugi kalau seandainya ada mu'alaf setelah dia bersahadat ternyata habis itu dia malas-malasan untuk belajar Islam. Alhamdulillah kemarin ada yang menghubungi kita sampai menelpon mau belajar dengan mu'alaf gimana ya, gimana. Insya Allah kita akan semuanya akan kita bantu insya Allah, bertahap insya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah, virus dan lain sebagainya sehingga kita tetap bisa menyuarakan dan nanti kembali lagi kita akan kajian atau membina dari rumah ke rumah atau langsung dari mu'alaf-mu'alaf yang benar-benar ingin diajarkan akan kita datangi insya Allah. Kita selalu ada waktu insya Allah. Jadi ketundukan tanpa iktirat, tanpa membanggakan diri, tanpa ria, takabur. Jadi kadang-kadang kita nih, itu terasa, saya sendiri juga merasakan di saat kita sudah merasa saf kita paling depan, baju kita paling bersih dan bagus, Allahu Akbar, kita merasa bangga. Nauzubillah. I'tirat. Jadi kita tuh i'tirat harusnya tidak membanggakan diri. Terus kalau seandainya kita sudah iman Islam, kita jangan banyak tanya-tanya lagi sana sini, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan sekali-kali seperti itu. Karena ini yang akan merusak keimanan dan keislaman kita itu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak boleh dia lakukan. Ya. Jadi kita sebagai manusia jangan menanyakan atau mempertanya-tanyakan sana sini atau menanyakan secara pribadi atau ke orang tertentu, enggak tahu maksudnya mau menguji ilmu orangnya kah atau mau apakah, apalagi ada unsur-unsur yang menguji ilmunya ini ceramah kayaknya nih sering kali nih salam jani ceramah saya uji dulu ilmunya gitu kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena di balik segala sesuatu itu kalau seandainya itu dari Allah, kalau ada keraguan, itu silakan aja baca surah Al-Baqarah. Kita aja diperintahkan di situ ada titik 3, la raiba fih, tidak ada keraguan dalamnya. Kalau ada keraguan, nauzubillah, ditanyakan keimanan kita di situ. Nah, jadi di situ dikatakan al-iman yazid wa yanqus, makanya iman itu seketika akan bertambah. Bertambahnya dengan apa? Dengan ketaatan. Wayankus akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi bertingkat-tingkatnya keimanan itu dengan bertingkatnya ketaatan juga. Kalau kita yang ada sekarang nih, kadang taat, kadang maksiat. Dan ketahuilah maksiat itu bukan hanya zina. Maksiat itu bukan hanya mencuri. Seluruh perbuatan fahsya, mungkar itu maksiat. Kadang-kadang orang nih, kadang-kadang umat Islam rata-rata berpikir maksiat itu ya zina aja.
Padahal seluruh fahsya dan munkar itu adalah maksiat. Makanya iman para nabi itu berbeda dengan imannya kita. Karena ketaatan mereka selalu bertambah, bukan berkurang. Semakin mereka dititeli dengan nabi dan rasul, malah bertambah dan bertingkat. Tidak pernah mereka sombong, angkuh, tidak pernah. Bahkan kita di antara satu sama lain kita aja berbeda-beda tingkat keimanan kita. Berbeda-beda. Saya dengan Ustaz Azhar misalnya, mungkin iman beliau lebih kuat dari saya, atau iman saya lebih kuat dari beliau. Ya kadang-kadang kan iman antum nih yang kuat, iman antum nih yang kuat, saling ini kan. Nah itu karena kita tidak bisa merasakan itu, apalagi kita sebagai orang biasa. Yang bisa kita kadarkan itu hanya Nabi dan Rasul. Kalau manusia yang lain tidak. Siapapun itu titelnya. Mau keturunan Rasulullah SAW kah? Langsung Rasulullah jawab, laukanat Fatimah surikot, laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah mencuri, aku potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak ada membeda-bedakan umat ini. Sama semuanya. Jadi, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan bertambah dan berkurangnya iman ini harusnya menjadi sandaran dan tolak ukur bagi kita. Bahwasanya kita sebagai manusia tadi sudah ada gambarannya bagaimana iman para nabi dan rasul, bagaimana iman para manusia yang para pengikut-pengikut setelah nabi, sahabat, bagaimana iman para tabi'in, bagaimana iman tabi'in, semuanya itu. Jadi mana yang harus kita ikuti? Iman siapa yang harus kita ikuti? Bukan mengikuti keimanannya, tetapi kita sebagai manusia bagaimana meningkatkan ketaatan kita sehingga keimanan kita itu bisa terus bertambah, bukan malah berkurang. Sehingga dengan bertambahnya keimanan itu bagaimana kita menggambarkannya? Dengan taat, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Simple. Tetapi aplikasinya sangat susah sekali. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim nomor 137, tatkala Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun niscaya akan masuk surga. Masya Allah. Jadi ternyata dengan kualitas keimanan ini akan membuatkan kita murni dan terjamin surga kita. Jadi dengan modal kita tidak syirik itu apa maksudnya? Keimanan kita itu kuat kepada Allah, ketaatan kita kuat kepada Allah, itu aja modal kita. Dan keimanan keimanan dan ketaatan kita itu sudah tergambar dalam iman, Islam, ihsan kita itu kita kuatkan, maka kata dengan suatu apa? Niscaya masuk surga. Itu kata Jibril yang menyampaikan hadis Muslim nomor 137. Maka Rasulullah SAW bertanya waktu itu dalam hadis tersebut kepada Jibril, meskipun umatku itu berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Jadi di sini mulai nih, kan kita tadi mendengar, kalau seandainya yang benar-benar mendengarkan hadis ini tadi, yang saya waktu baca pasti banyak timbul pertanyaan di situ. Nah, berarti berzina mencuri kalau seandainya kita modal taat aja berarti boleh aja ya gitu. Bukan seperti itu. Jadi hadis ini bukan bermaksud untuk membolehkan perbuatan zina dengan nanti ditutup dengan ketaatan. Tidak seperti itu. Akan tetapi hadis ini mengabarkan hikmahnya betapa luas ampunan Allah SWT. Jadi kalau sekarang kita sadar kita masih maksiat kepada Allah SWT, bangunlah dan jangan kerjakan lagi. Dan di saat kesadaran itu datang kepada kita, apa kata Jibril tadi? Maka kita akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Kuncinya itu saja. Tidak mensekutukan Allah SWT. Dan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah SWT, dia pasti tidak melakukan zina. Dia pasti tidak mencuri. Dia pasti tidak berlaku tidak adil kepada manusia.
Tetapi kalau seandainya orang-orang yang masih merasa dia masih melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah merasakan surganya Allah. Karena kita selalu maksiat. Makanya tadi yazid wa yankus, kemaksiatan yang kita utamakan bukan ketaatan. Kadang-kadang kita mengatur-ngatur. Ini hari ini saya sholat nih, biar saya banyaki sholat malam saya. Karena besok saya berniat mau maksiat kepada Allah. Nauzubillah, ada kadang-kadang orang dia tuliskan seperti itu. Kadang-kadang dia timbang-timbang. Kemarin saya mencuri, hari ini saya sholat dan saya membantu orang berinfak. Oh, berarti ini saya lebih banyak nih pahala saya daripada. Sudah diaturnya seperti dia mengatur pahala itu sendiri. Ini yang tidak dibolehkan, masyaallah muslimin. Jadi maksud hadis ini bukan berarti di sini Jibril memberikan kabar bahwasanya zina dan mencuri itu dilegalkan, tidak. Tetapi apa maksudnya adalah dengan kita sudah menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga. Dan kunci tauhid itu apa? Iman, Islam, ihsan. Jadi berkali-kali saya sampaikan dalam beberapa pertemuan, bahkan dalam khutbah Jumat juga sering saya sampaikan bahwasanya dengan bermodalkan kita kuatkan keimanan kita pahami betul 6 dasar keimanan itu, dengan memodalkan keislaman itu dengan sesungguh-sungguhnya, rukun Islam ada 5, kita amalkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan memodalkan kita ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, kita amalkan itu dengan sebenarnya, surga menanti kita semuanya. Gampang menjadi seorang Islam yang benar-benar mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita panjang-panjang ke sana ke sini? Dengan ini saja kita sudah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudahlah, dengan kita meningkatkan keimanan kita, sudah pasti kita akan berbuat baik kepada manusia. Sudah pasti kita tidak akan pernah tidak adil kepada manusia. Sudah pasti kita akan memperhatikan kaum muslimin yang lainnya. Tetapi kalau seandainya kita masih menemui di negara kita, negeri kita, orang miskin tidak diperhatikan, orang kaya bertambah kaya, miskin bertambah miskin, dan kita lihat orang-orang banyak yang kesusahan di daerah kita, dan kita sendiri pun mau membantu, tapi kita tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, dan kita juga tidak tahu di saat kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita akan membantu mereka. Kita juga tidak tahu. Mana tahu di saat kita sekarang misalnya tidak punya harta ya bisa membantu sekeliling kita lah. Tapi nanti harta kita diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita akan bantu semuanya? Wallahu a'lam. Banyak orang bicara, dulu dia susah saja bagus akhlaknya. Sekarang dia sudah kaya lupa dengan semuanya. Banyak kejadiannya. Itu yang terjadi. Makanya dari itu hadis ini gampang untuk dipahami tapi sulit untuk diamalkan. Makanya tolong, saya sendiri pun selalu mengatakan pada diri saya, dan bahkan saya menghafal hadis ini supaya saya ingat bahwasanya saya tidak mensyirikkan Allah itu konsekuensinya seperti apa. Makanya sampai detik ini sedikit pun sihir, dukun, santet dan lain sebagainya, alhamdulillah saya tidak percaya sedikit pun. Alhamdulillah. Bahkan genderuwo, kuntilanak, tidak ada kepercayaan saya sedikit pun dengan itu. Inilah konteks syirik. Tetapi kalau kita masih ada mempercayai sedikit saja, maka bagaimana? Dan saya sendiri pun sudah tidak mempercayai itu, tapi saya merasa saya tidak layak masuk surganya Allah. Coba bayangkan. Makanya dari itu, kita selalu berpikir bahwasanya dengan kita tidak mensyirikkan Allah, kita berpengertian sendiri. Padahal syirik itu sekecil apapun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita sudah syirik. Atau misalnya kita percaya kepada siapapun itu, tanpa ada dalil yang pasti kita mempercayainya, maka dari itu kita sudah jatuh ke dalam syirik. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan salah mengartikan hadis. Di sini juga sering kita sampaikan dalam kajian ini. Jadi membaca hadis itu jangan kita membaca hadis itu nggak pernah baca kitab mustalahul hadis, kita merasa sudah tahu hadis nih, yang seperti itu. Hadis itu penjabarannya panjang, tidak bisa kita terima mentah-mentah. Tetapi kalau seandainya hadis itu berkata, jangan rubah ciptaan Allah, orang yang merubah ciptaan Allah dilaknat Allah, la'anallahu yughayyiru bi khalqihi, misalnya. Allah melaknat orang-orang yang merubah ciptaannya. Itu memang benar, tidak bisa diganggu-gugat hadis itu. Karena masuk akal dan pasti itu. Atau ada lagi hadis, orang yang sering kita sampaikan juga, orang tato yang mentato itu dilaknat misalnya.
itu jangan dirubah-rubah. Tetapi kalau hadisnya masih umum, hadisnya tidak ada kata-kata di situ laknat, tidak ada kata-kata surga neraka di situ, itu kita masih pertanyakan hadis itu. Karena Rasulullah mengajak secara qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Dan dalam qauliyah, fi'liyah, takrir Rasulullah SAW. Kalau dalam takrir Rasulullah SAW tidak bisa di situ. Tidak ada di situ Rasulullah SAW menyalahkan orang atau menganggap orang itu masuk neraka. Karena dia cuma takrir. Tetapi dalam fi'liyah juga tidak bisa. Kalau dalam fi'liyah yang tidak bisa. Kalau dalam takrir mungkin bisa. Kalau dalam qauliyah itu banyak. Seperti itu. Karena qauliyah ini perkataan Rasulullah. Kadang Rasulullah misalnya marah gitu. Akhirnya Rasulullah keluar hadis mengatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Apapun itu. Hidung yang pesek dimancung-mancungin misalnya. Alis yang sudah bagus disulam-sulam misalnya. Nauzubillah. Gigi yang sudah diciptakan Allah di apa namanya itu? Pagar-pagarin misalnya. Itu juga tidak boleh. Karena itu sudah merubah. Jadi kalau seandainya mau mengobati gigi ya datang ke dokter. Tanyakan bagaimana caranya. Jangan merubah-rubah. Jangan merubah ciptaan yang sudah ada, kita rubah-rubah misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi masyarakat muslimin, maka pengakuan saja tidak cukup dalam kita beriman ini. Jadi saya tadi berkoar-koar, iman. Itu tidak cukup. Karena saya cuma di sini menyampaikan. Dan kaum muslimin semuanya tidak tahu saya bagaimana. Karena kita semua manusia. La yuslim minal khata'u nisyan, dhaif kata kitab di sini kita baca. Kita lemah semuanya. Maka pengakuan saja tidak cukup tanpa disertai dengan istislam, tanpa disertai dengan aplikasi yang totalitas. Makanya dari itu kita banyak contohnya. Iblis sudah jelas beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena maksiat tidak mau sujud kepada manusia atau pada abanan nabiyuna Adam alaihissalam, langsung dimasukkan ke neraka. Makanya tadi hadis tadi juga berkaitan dengan itu. Jangan karena kita tidak syirik kepada Allah, karena kita menganggap kita tidak pernah syirik kepada Allah, akhirnya kita boleh-boleh aja berzina sama mencuri misalnya. Jangan samakan dengan itu. Karena iblis sendiri pun taat kepada Allah melebihi dari ketaatan kita. Tetapi kenapa iblis itu dijerumuskan ke dalam neraka? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu saja penyebabnya. Jadi makanya hadis tadi itu sudah banyak celah-celahnya yang bisa kita gambarkan bahwasanya itu tidak bisa diambil mentah-mentah hadis tersebut. Jadi dengan kita berkeyakinan tidak syirik tadi dan kita ikuti dengan keimanan kita, keislaman kita dan ihsan tadi, insya Allah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita maksiat, ya tetap kita akan ditimbang di mizannya Allah. Kalau seandainya amal kebaikan kita berat, insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau seandainya amal keburukan kita yang berat, naudzubillah kita akan dimasukkan dan dirumuskan kepada nerakanya Allah. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi makanya dari itu bukan hanya iblis, Fir'aun itu sebenarnya juga telah tahu dalam kitab ini diceritakan. Fir'aun sendiri pun sudah tahu. Sudah sampai dakwah Nabi Musa dan Harun kepadanya. Tetapi dia tetap mengkufurinya. Bahkan orang Yahudi dalam kitab ini disebut juga tahu. Namun mereka tetap kufur, tidak mau mengimani Al-Quran. Kenapa? Karena takabur dan sombong. Merasa bangsa Yahudi itu lebih cerdas dari bangsa lain. Bangsa Yahudi itu lebih istimewa daripada bangsa lain. Para nabi dan rasul banyak dari golongan Yahudi, dari Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menceritakan kaum Bani Israel itu karena mereka semuanya cerdas-cerdas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka kembali. Sayang orang cerdas ini tidak ditempatkan pada rel yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Tidak mau tetap kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, supaya kita benar-benar beribadah dengan murni, dan supaya amalan kita benar, maka semuanya itu harus kita lihatkan dengan husnul niat. Niat yang sempurna baiknya. Tuh.
bukan hanya niat ya, tapi sempurna baiknya niat itu. Jadi makanya keutamaan niat ini luar biasa. Karena kalau seandainya kita berniat, kita tidak sempurnakan dengan kebaikan, itu akan terjadi hal yang buruk dalam menimpa diri kita. Maka dari itu, kalau seandainya niat ini kita sempurnakan dengan kebaikan, maka syariat itu akan berjalan sesuai. Hati itu akan ikhlas. Maka kalau seandainya kita sudah berniat yang benar, amal-amal soleh itu akan dominan seperti itu. Tidak ada lagi amal-amal fahsya dan mungkar yang menyelimuti kita. Itulah yang bisa kita tekankan. Jadi husnul niat ini berpengaruh kepada husnuzon. Prasangka-prasangka yang ya dengar orang seperti ini sudah makan mentah-mentah. Oh, itu orangnya nggak baik, sudah selesai. Bahkan orang datang aja sudah dianggap tidak baik seperti itu kan. Tetapi niat itu hati kita yang tahu. Maka dari itu, niat itu disempurnakan dengan kebaikan. Seburuk apapun orang di depan kita, dia adalah orang baik. Inilah kesempurnaan niat yang sempurna dengan kebaikan. Jadi, biasakan husnuzon fin niat. Maka dia akan sempurna baiknya. Kalau seandainya kita tidak sempurna di dalam berniat, maka dia tidak akan sempurna juga dalam kebaikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu selalulah kita membersamai mulut atau qaul kita ini, perkataan-perkataan kita ini, mulut-mulut kita ini kita basahi dengan qaul ihsan. Qaul ihsan yang mana kita sebagai manusia ini harus selalu berbuat kebaikan. Jadi selalu basahi dengan itu, ini yang dipakai dalam ini ya, dalam pendidikan ya rata-rata ya. Aku anak soleh, aku anak soleh misalnya seperti itu ya. Itu harus qaul ihsan. Dan itu tidak harus digini-ginikan, harus dalam diri kita. Apalagi kita sudah tua-tua ini kan, masa kita aku anak soleh jalan kan ditertawakan orang nanti. Jadi tetap saya beriman kepada Allah. Saya tidak percaya dengan dukun, santet, apa, saya tidak percaya. Sudah. Selalu tekankan dalam hati kita. Saya yakin setelah saya berbuat kebaikan ini, Allah pasti akan membalas lebih baik lagi. Tapi jangan disampaikan ke orang lain. Itu azamkan dalam diri kita. Insya Allah. Itu kita mungkin semua sudah merasakan. Dan saya juga pernah menceritakan. Tidak menunggu lama. Lagi berjalan, membantu orang, nggak lama 1 kilometer, langsung dibantu Allah. Melebihi dari apa yang kita bantu tadi. Cuman yang sayangnya ada juga yang menyalahi dari kajian ini. Ada yang mengatakan, ibu punya gelang. Iya. Ini gelang dari siapa? Allah. Mau dibalas nggak dengan lebih daripada ini? Ini gelang berapa? 1 gram. Mau jadi 10 gram nggak? Mau. Ya sudah, sini gelangnya. Nggak bisa gitu juga. Itu apa itu kajian seperti itu? Nggak seperti itu. Intinya kita sendiri. Jangan dilihat orang lain. Kita sendiri. Bahkan ya kalau bisa ya, Mbok, ya kita yang berzakat ini kita langsung mencari fakir miskinnya seperti itu. Jadi itu yang harus kita tekankan. Ini mohon maaf ya, untuk hari ini kita tidak ada tanya jawab karena kita akan selesaikan juzul awal ya dari kitab ini. Ini sudah hampir selesai, sebentar lagi. Alhamdulillah ya. Ini sudah sampai selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, apakah kamu mukmin? Apakah kamu beriman kepada Allah gitu kan? Itu kita jangan menanyakan ke orang lain, tanyakan dalam diri kita. Makanya salafus soleh sangat membenci orang yang bertanya kepada orang lain dengan pertanyaan, apakah kamu mukmin? Itu sangat dibenci. Karena seolah-olah kita ini bisa tahu kadar keimanan orang itu seperti apa. Itu sangat dibenci. Kadar ketaatan itu orang itu seperti apa. Kalau apakah kamu Islam tuh boleh aja, karena kan kita nggak tahu orang itu Islam atau tidak kan gitu. Kalau apakah kamu mukmin, itu sangat dibenci pertanyaan itu oleh salafus soleh. Ini bukan saya yang benci ya salafus soleh dalam kitab ini disebutkan ya. Salafus soleh ini artinya adalah orang-orang yang telah diakui kesolehannya oleh ulama-ulama banyak. Mungkin kita di sini kan kalau berbicara nih salafus soleh itu kayak apa? Jadi kalau seandainya kita membaca kitabnya itu, karangan-karangan kitabnya itu tidak bisa dilemarikan lagi gitu. Kalau di rumah kan mungkin bisa. Satu rumah itu bisa full dia menulis kitab. Itu orang soleh.
Itu baru bisa dicap soleh kalau zaman dulu. Dan mereka menulis itu dulu tulisan-tulisan tangan. Bagaimana bidayah wan nihayah dengan jilid-jilidnya itu ada di rumah saya itu sampai panjang ini saya aja nggak bisa membaca sampai selesai itu. Sangat banyak jilid-jilidnya. Bagaimana tarikhul Islam itu sampai beratus-ratus jilid. Itu nggak bisa. Itu orang ya, jadi salafus soleh ini orang-orang yang punya kitab yang banyak sekali, yang menulis kitab, dan dia bukan hanya sekedar menulis kitab, tapi amalnya, perbuatannya luar biasa baiknya. Tutur katanya luar biasa baiknya. Mungkin kita sini belum merasakan ya. Kalau saya alhamdulillah kalau di Indonesia ini belum pernah merasakan di saat saya masuk ke dalam majelis ilmu yang mana di sana benar-benar membahas kitab ya, Bidayah Nihayah misalnya, atau Tarikhul Islam misalnya, atau Mustalahul Hadis misalnya, kitabnya yang dibahas dalam kajian majelis itu, yang mana pada waktu masuk majelis itu aja ya gimana ya, kalau saya bilang rasa masuk surga, saya belum pernah masuk surga ya, istilah itu adem, padahal nggak ada AC ya, tapi adem. Dan melihat guru yang ngajar kita tuh luar biasa. Dan saya di Indonesia nggak pernah merasakan itu. Hanya di Mesir waktu itu saya pernah merasakan. Luar biasa. Adem. Padahal Mesir tuh panasnya minta ampun. Itu panas bisa sampai 40 derajat lebih panasnya. Tetapi nggak tahu kenapa waktu masuk majelis ilmu tuh adem. Padahal orangnya banyak. Nggak tahu kenapa. Dan waktu itu tuh pikirannya rasa jernih gitu. Dan walaupun kita ini sebagai wafidin atau orang asing itu nggak semuanya kita paham ya kan dengan apa yang disampaikan. Jadi kita bisa memahami itu yang inti-intinya saja. Karena keterbatasan pendengaran dan penglihatan kita kan. Boleh kita mendengarnya kadang-kadang ya separuh-separuh aja. Nggak bisa semua langsung kita yakini. Akhirnya kita beli kitabnya, kita pahami lagi seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita bertanya kepada orang apa imanmu, apakah kamu mukmin gitu. Itu tidak boleh. Salafus soleh sangat benci itu. Jadi terus lagi jangan juga sekali-kali kita mengkafirkan orang-orang yang melakukan maksiat. Nah, itu maksud hadis tadi. Jadi jangan sekonyong-konyong maksiat dikerjakan orang, oh udah kafir tuh. Nggak bisa seperti itu. Dia masih ada loh kesempatan. Kesempatan untuk kembali masih ada selama hayatnya masih di kandung badan. Jadi tugas kita bukan mengkafirkan, tapi dekati dan ajak. Kalau dia bisa diajak, berarti alhamdulillah. Kalau tidak bisa diajak, itu urusan dia. Dan mengajaknya dengan ma'ruf. Jangan dengan kasar. Jangan dengan melihatkan, nih saya nih golongan ini, kamu harus balik. Nggak bisa gitu. Harus dengan ditemani, atau kita masuk dulu, misalnya lihat di keluarganya, misalnya tidak mampu, kita bantu dulu keluarganya. Kan bisa berteman habis itu. Kesalahan kita kan tidak seperti itu. Kita orang mukmin sekarang, muslim sekarang ini berkoar-koar, riba haram, tapi rata-rata orang muslim semuanya ngutang ke bank. Bagaimana itu? Dan kalau seandainya kita mau berkoar-koar riba haram, cari solusinya. Bahkan ulama yang terpopuler di Indonesia ini tidak ada solusi sampai sekarang masalah riba. Jadi kita ikuti aja negara ini. Kalau memang ulama dan para kiai-kiai kita tidak bisa mencarikan solusi untuk kita. Jangankan ini, bahkan yang merasa dia itu misalnya Baitul Mal wa Tamwil juga melakukan hal yang sama. Kita minjam 1 juta ya balik sekian juta misalnya, sama aja. Walaupun bermain dalam akad kan metodenya sama, tidak ada ta'awun sedikit pun. Syariah murni itu ta'awun, bantu membantu, bukan menyulitkan seperti itu. Jadi inilah. Jadi pelaku maksiat itu bukan kafir. Pelaku maksiat itu masih bisa untuk diajak. Bagaimana kita mengajaknya? Jadi makanya mungkin kita semuanya terjerumus kepada kemaksiatan riba. Tetapi apakah ada solusi untuk kita? Tidak usah jauh-jauh. Saudara kita aja sendiri di saat kita kesulitan bisa nggak membantu kita? Padahal saudara kita itu misalnya kaya raya misalnya. Gitu kan? Ya. Jadi sekarang orang ya intinya tuh berlari saja. Saya kan S2 syariah nih. Saya baca fatwa DSN setebal ini ya, Dewan Syariah Nasional, itu rata-rata muamalah yang di bank konvensional itu difatwakan ke bank syariah, disamakan dan dihalalkan dengan konstruksi akad seperti itu. Apakah tidak bisa murni lahirnya dari Islam itu sendiri? Kita lahirkan benar-benar nih, ini bank Islam nih benar-benar lahir misalnya. Itu yang saya pelajari. Itu kita lihat itu akad-akad, semuanya bermain akad supaya menghalalkan semuanya.
Padahal saya waktu misalnya saya ngambil rumah misalnya di Bank BRI, itu Bank BNI itu lebih mahal daripada Bank BRI Syariah. Saya ada pernah ngambil bank di BRI Syariah, cuma sudah di take over waktu itu. Sama aja bisa juga di take over Bank Syariah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus apa ya? Dalam bermaksiat ini kita harus mencari solusi yang konkret. Oke lah kita misalnya terjerumus ke dalam kemaksiatan riba misalnya. Solusinya apa? Ayo kita cari solusinya sama-sama. Kita mulai dari masyarakat kita. Orang seratusan juta di Indonesia ini nggak akan mungkin kita bisa tidak akan mungkin kita bisa menyelesaikan masalahnya sekaligus. Jadi apa solusinya? Ya kita selesaikan dulu dalam lingkungan kita sendiri. Bagaimana sih kita supaya tidak terjerumus ke dalam itu? Ya kalau memang tidak ada jalan lain ya mau gimana lagi? Seperti itu. Ya, jadi makanya kalau seandainya kita memberikan solusi, kita memberikan sesuatu hukum, kita harus memberikan solusi. Jangan kita hanya berkoar-koar tapi tidak memberikan solusi. Apalagi kita mengkafirkan orang yang jelas-jelas orang itu adalah muslim yang cuman dia sempat maksiat seperti itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi konteks keimanan itu selama dia melakukan kemaksiatan itu dia masih dalam keimanan dan keislaman. Tetapi konteks kekafiran itu dia mengingkari syariat-syariat yang diketahui secara mutlak. Secara mutlak. Jadi misalnya nih kafir itu kapan jadinya bisa kafir misalnya? Sudah kelebihan, sudah berlebihan betul. Babi dihalalkan, zina dihalalkan, riba dihalalkan, semua dihalalkan. Ini kafir nih sudah. Sama kayak kita menghukum orang munafik. Iza haddasa kadzdzaba, apabila berkata bohong. Berarti kita kalau bohong munafik dong? Bukan gitu. Apabila kebohongan itu sudah menjadi ciri cikal bakal dirinya, maka itu munafik. Tapi kalau dia bohong, tapi dia bisa kembali lagi, itu bukan orang munafik. Seperti itu. Contoh orang-orang yang kafir itu apa? Ingkar dengan sifat-sifat Allah. Mengatakan bahwa Allah itu tidak penyayang misalnya. Allah itu tidak pengasih misalnya. Allah itu menzolimi saya. Nah, hati-hati, ini sering ini terjadi. Saya merasa terzolimi oleh Allah. Saya nggak percaya lagi nih sama Allah. Ini hati-hati. Terjerumus ke dalam keingkaran. Jadi keingkaran ini luar biasa. Nah, ini. Padahal kita kadang-kadang tidak sadar ini. Nah, jadi ada syarat-syaratnya orang itu bisa dikatakan kafir. Yang pertama, ada niat. Ada niatnya, niat disertai ucapan, kalau dia itu kafir. Jadi itu bukan karena sengaja juga. Bukan karena kepleset juga, tapi karena ada niat juga sekalinya. Jadi dia ini mengingkar dia ini mengatakan ini halal, ini babi halal, ini halal segala macam, ternyata dia punya niat nih mau menghancurkan umat Islam nih ternyata. Mau memplesetkan hukum-hukum Islam. Nah, ini ada niatnya. Terus tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau orang itu misalnya makan babi tidak dipaksa, misalnya dia sadar memakan babi dan saya sengaja nih makan babi nih, nah misalnya itu tuh sudah menuju itu. Terus orang ini tidak bodoh dalam keadaan sadar, tidak bodoh, tidak linglung, tidak mabuk seperti itu. Dan dia melakukan kekafiran itu, kekufuran itu. Berarti ini sudah mau menuju kekafiran. Nah, terus harus ada bukti-bukti konkret. Kalau seandainya pekerjaannya itu sudah menjerumuskan dia ke kekafiran. Jadi nggak semata-mata sedikit aja seperti itu. Jadi harus ada bukti-bukti konkret seperti itu. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi kalau seandainya sudah dicap sebagai kafir misalnya, itu bisa sudah kita gelari dia dengan murtad, keluar dari Islam. Jadi kalau sudah dia keluar dari Islam, harus cerai dengan suami atau istrinya. Jadi kalau kita menikah dengan orang-orang seperti ini, harus cerai. Kalau tidak mau cerai, suruh bertaubat. Seperti itu. Nah, dan tidak boleh dikuburkan dalam cara-cara Islam seperti itu. Dan itulah yang disampaikan dalam juz pertama ini, dalam kajian tentang akidah Islam kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kita intinya adalah yang dapat kita ambil kesimpulan dari kajian ini adalah keimanan itu harus kita tanamkan dalam hati kita tanpa sedikit pun ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita buktikan dengan keislaman kita. Bagaimana kita beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan setelah kita tunduk dan setelah kita beribadah, kita buktikan apakah saya benar-benar ikhlas ini. Cara membuktikan keikhlasan kita itu adalah dengan kita terbukti di masyarakat bahwa kita sering membantu orang, bukannya sering menyusahkan orang. Sering menolong orang, bukannya sering menyusahkan orang. Sering membuat orang senang, bukan sering menyakiti orang. Seperti itu. Inilah keislaman yang sesungguhnya. Maka tanpa pondasi keimanan dan keislaman ini, yang mana pondasi kepada iman, Islam, dan ihsan tadi, tanpa pondasi ini, kita tidak akan pernah menemukan jati diri kita dalam Islam. Jadi kepada mu'allaf, belajarlah bagaimana iman yang sesungguhnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tempat bergantung kita. Allah tempat meminta pertolongan kita. La ilaha illallah. Dan pada mu'alaf, yang mana kita semuanya harus benar-benar Islam. Bagaimana kita beribadah sholat yang sebenar-benarnya. Bagaimana kita kalau seandainya punya uang, kita berzakat. Bagaimana kita kalau seandainya punya uang, kita pergi haji. Bagaimana kita sudah punya kekuatan, kita berpuasa. Kalau kita tidak punya kuat untuk puasa, kita mengganti juga bisa di hari lainnya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini menambahkan keimanan kita dan menghilangkan keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita susah, yang kita cari pertama adalah Allah. Di saat kita senang, kita tetap jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita susah, kita sering ingat kepada Allah, tapi di saat senang, kita sering lupa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam dua keadaan kita ini, kita selalu bersama Allah, kita selalu untuk Allah, dan kita buktikan dengan ibadah kita, salat 5 waktu rajin pada tepat waktunya dan ke masjid tentunya, dan kita buktikan bahwasanya kita benar-benar beribadah sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan dalam rukun Islam itu sendiri. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini didengarkan oleh malaikat doa-doanya, karena doa penuntut ilmu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab dan ditempatkan dalam surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari pribadi saya sendiri, dari perkataan saya sendiri. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Karena yang tidak benar itu datang dari saya dan kekhilafan saya minta maaf kepada kita semuanya, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baiklah, aku qouli hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Hamzah Sanahal atas materinya yang luar biasa. Jadi kalau anak pribadi sering menangkap dari kajian-kajian kita ini hal yang luar biasa yang mungkin jarang kita dapatkan di kajian-kajian lainnya, itu kita fokus kepada bagaimana kita meyakini dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman ya. Jadi kita tidak terlalu berat dalam belajar di sini, tapi bisa langsung kita aplikasikan, dan ini penting untuk para mu'alaf dan juga orang yang baru berhijrah yang sebelumnya mungkin masih galau mau mencari ilmu seperti apa. Kan banyak nih ilmu macam-macam, apalagi sampai katanya ilmu kalam, ilmu makrifat dan sebagainya. Kalau Ana sering menangkap di kajian Ustadz Hamzah ini luar biasa, Masya Allah, bisa kita aplikasikan dan Insya Allah juga bisa bernilai pada Allah SWT. Nah, sebelum mungkin Ana lanjutkan, Ana mengucapkan ahlan wa sahlan dulu kepada yang hadir pada malam hari ini. Ada Ustadz Nurjaya dari Banjarmasin, ahlan wa sahlan. Kemudian ada Umi Prapti dari Banjarbaru, mu'alaf senior kita juga. Ada Umi Kastiari, senior mu'alaf kita juga. Kemudian Mbak Yoventa, Mbak Lesa, kemudian tadi ada Mbak Wenda, kemudian ini juga ada Umi Firakasat dari Bandung, beliau jauh-jauh nih, dari grup mu'alaf juga. Nah, selamat datang di kajian kita, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk Ustadz Hamzah, apakah
diperbolehkan nih ada yang pertanyaan atau sharing, Ustaz. Terutama nih, Ustaz, apakah ada yang diperbolehkan untuk bertanya, Ustaz, atau kita sudahi saja kajian bersama? Kayaknya cukup, Sa. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti mungkin bisa kita lewat WA aja. Nanti kita tampung dulu saja atau di pekan selanjutnya, Ustaz, ya. Karena kita mau menghabiskan juz pertama nih. Ini dari kemarin juz pertamanya nggak tamat-tamat. Makanya Anda nggak baca kitabnya. Karena baca kitabnya bisa 2 jam ini. 2 jam lebih. Ini Anda langsung terjemahkan semuanya. Itu sesuai dengan kitab Akidah Islamiyah yang kita kutip kemarin kan. Alhamdulillah sudah selesai juz pertama. Insya Allah nanti kita lanjut juz kedua. Insya Allah. Amin. Sebelum kita tutup, sebelumnya Ana izin dulu untuk capture screenshot foto kita bersama. Mungkin ada yang mau on cam atau tetap off cam, nggak apa-apa. Ada 1 slide aja. Ana screenshot. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Jazakallahu khair. Tadi sudah dicukupkan. Kita sama-sama, anak pribadi mohon maaf dulu selaku pengurus dan juga membawa acara pada malam hari ini apabila ada kesalahan atau khilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT yang maha sempurna. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillah, amin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ya, ini Ibu Afrika, wa yakum khairul jaza wa khairul barakah, Bu. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi atau bisa saling sharing ilmu, Ustaz, ya. Ya, itu. Ya. Menguatkan mu'alaf di sini juga, insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah nih kita nanti ada juga di YouTube kita, insya Allah. Bisa direlay kembali di akun official. Untuk mu'alaf yang tidak bisa bergabung, mungkin karena nggak bisa Zoom, Ustaz, ya. Ya, betul, Ustaz. Ya, Ustaz. Mungkin kita terima kasih Ustaz, semuanya kita cukupkan. Anak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.